Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Melani SPD dari SDN 002 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 mata pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Oke, baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita akan membacakan doa dulu. Silakan ketua kelas maju. Baik, berdiri sini ya, Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, baik, silakan duduk kembali ke tempatnya, ketua kelas. Baiklah, anak-anak aku sekalian, pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai ya. Baik. Pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, karena pada hari ini sama-sama kelas 6B akan mengikuti materi Ibu yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya, Nak ya. Berarti hadir semua ya? Oke, alhamdulillah semua kelas 6B pada hari ini yang hadir bisa mengikuti dengan seksama materi yang akan Ibu bawakan pada hari ini dan semua sehat dan di masa depan diberikan kesuksesan. Amin. Oke, baik. Semua hadir semua ya, Nak ya? Oke. Sekarang untuk lebih semangat belajar, untuk meningkatkan semangat kalian belajar, silakan maju Resya dan Lila untuk memimpin yel-yel kelas. Supaya kalian bersemangat, Nak ya. Baik, silakan berdiri, Nak. Kita yel-yel dulu. Baik, silakan Resya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik.
Mantap. Baik, silakan lanjut. Tidak usah duduk dulu. Lanjut kita membacakan Pancasila. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca sila-sila Pancasila terlebih dahulu. Oke, baik silakan. Nak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, silakan duduk. Nalila, silakan duduk kembali, Nak. Terima kasih. Baiklah, untuk lebih ada kaitannya materi Ibu pada hari ini, Ibu akan memutar lagu Garuda Pancasila. Sama-sama nanti kita nyanyikan ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, baik Lila, silakan maju lagi Lila untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti ada hubungannya dengan materi Ibu ya, Nak. Silakan berdiri, Nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Setelah kalian membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan duduk kembali, Nak. Oke, baik. Siapa yang tahu hari ini materi apa yang kita akan pelajari? Sudah Ibu jelaskan minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Oke, good job. Bagus. Jadi hari ini materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dari Pancasila. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah menonton PPT, peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu satu. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dari video PPT tadi, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 3 contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua, Nak ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga,
Dengan melalui video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah melalui bahan ajar dan LKPD yang nanti Ibu bagikan, peserta didik dapat memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah setelah diskusi kelompok, ya, semua peserta didik dapat menyebutkan dan menerapkan serta menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama penerapannya. Ya, Nak ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Nak ya, sekarang Ibu akan sambil menjelaskan, nanti kalian silakan menonton PPT yang akan Ibu putar. Kita pada hari ini tentang PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengarkan dengan seksama. Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila dan simbol dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini adalah Pancasila seperti tadi sudah kalian bacakan. Sila pertama sampai sila kelima, ya Nak ya. Di sini adalah Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Karena dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Jadi dari nilai-nilai penerapan dari sila-sila Pancasila semua mempunyai makna masing-masing. Ya Nak ya? Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Baik. Ini di sini ada bagaimana contoh penerapan sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan sekolah itu di lingkungan tempat kamu bersekolah, di dalam kelas maupun di luar kelas, ya Nak ya. Kemudian di lingkungan rumah itu di dalam rumah, di sekitar rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan tetangga, ya Nak ya. Oke, baik. Perhatikan. Di sini contoh penerapan sila pertama dari Pancasila. Ya Nak ya? Baik. Contoh penerapan sila pertama dari Pancasila dengan simbol apa? Bintang. Ya, simbol sila pertama adalah bintang. Baik. Contoh penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, penerapan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Di sini, anak-anakku sekalian bisa lihat, satu, berdoa sebelum memulai pelajaran. Seperti yang kita lakukan setiap hari, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya Nak ya? Kemudian yang kedua adalah menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Ya Nak ya? Karena contoh penerapan sila pertama itu yang disinggung adalah tentang toleransi antara umat beragama. Kemudian yang ketiga, mengikuti sholat duha bagi yang muslimat, sholat duhur di sekolah. Kemudian yang agama Kristen, ada tersendiri tempat ibadahnya, tempat ruangannya, ya Nak ya. Jadi sila pertama menyangkut tentang agama, ya Nak ya, yang dilambangkan dengan simbol bintang. Ya Nak ya? Oke, berikutnya. Baik, contoh penerapan sila pertama di lingkungan rumah. Itu satu, berdoa sebelum makan. Ini dilakukan di rumah? Ya, dilakukan ya Nak ya. Jadi setiap mau makan, pasti berdoa dulu. Setiap mau tidur, pasti berdoa dulu. Ya Nak ya. Kemudian yang kedua, rajin mengaji. Siapa yang rajin mengaji di sini? Ya, yang muslim tentunya rajin mengaji Nak ya, karena itu kewajiban kita sebagai muslimat. Baik, rajin mengaji dan sholat ketika di rumah. Apalagi sholat Nak ya, itu wajib
kita lakukan. Kemudian merawat tanaman dan menyiramnya dengan sepenuh hati, berarti harus ikhlas. Ya, siapa yang rajin membantu orang tuanya di sini? Ya, semua nak ya, jadi harus membantu. Itulah contoh penerapannya di lingkungan rumah. Jadi kalau kalian sudah melakukan ini di lingkungan rumah, berarti kalian sudah melaksanakan penerapan sila pertama. Oke, baik. Oke, baik. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan masyarakat. Seperti yang Ibu bilang tadi. Lingkungan masyarakat berarti di lingkungan tempat tinggal kalian. Yaitu satu, umat Islam beribadah di mana? Masjid. Ya, di masjid. Kemudian umat Kristen beribadah di mana? Oke. Berarti antara umat beragama harus saling rukun. Harus saling menghargai. Harus saling menghormati. Jadi di antara kalian yang berbeda agama tidak boleh saling mengejek. Ya nak ya, harus saling rukun. Ini adalah contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, di sini ada Ibu perlihatkan ilustrasi dari penerapan sila pertama. Gambar nomor 1 lagi ngapain? Ya, agama? Ya, ini. Ya, nak ya? Agama Kristen lagi beribadah. Kemudian ilustrasi gambar nomor 2. Ya, lagi sholat. Ya, nak ya? Kemudian ilustrasi yang berikutnya. Ya, ini agama? Ya, agama Hindu. Oke, baik. Sudah lihat ya, nak ya? Oke. Sekarang kita masuk di contoh penerapan sila kedua. Sila kedua dengan simbol? Ya. Sila kedua dengan simbol rantai. Ya, nak ya? Di mana simbol rantai ini mempunyai makna yang saling bertautan, yang berbentuk lingkaran dan segi 4 dan saling bertautan. Artinya, bangsa Indonesia saling membahu, saling bergotong royong. Jadi bersatu, ya nak ya? Oke, baik. Kita akan ini lihat contoh penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Contoh penerapannya di lingkungan sekolah. 1, menjenguk teman yang sakit. Ini sering kalian lakukan kan? Kalau ada temannya yang sakit, dijenguk. Kalau ada teman yang tertimpa musibah, pasti dibantu. Ya nak ya? Itu namanya bakti sosial. Kemudian yang kedua, menolong teman yang sedang jatuh. Sering dilakukan? Kalau ada temannya yang jatuh? Baik, mantap. Jadi ketika ada teman yang jatuh, jangan diolok, jangan diejek. Malah kita tolong. Oke, yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Itu yang sering Ibu lihat di kelas ini, berbagi ya nak ya. Apabila ada temannya yang dapat uang jajan, pasti ada yang ngasih uang jajan. Ya nak ya, apabila yang tidak ada makanannya dibagi. Baik nak ya, itu secara tidak langsung kalian sudah menerapkan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah di sila kedua. Oke, baik. Sekarang contoh penerapan sila kedua di lingkungan rumah. 1, perhatikan ya. 1, bersikap adil dalam memperlakukan kakak atau adik. Ya, nak ya. Jadi ketika berada di lingkungan rumah, contoh penerapan sila kedua, kita harus adil kepada kakak atau adik kita. Tidak boleh membedakan nak ya, harus seimbang. Kemudian yang kedua, saling menyayangi antara anggota keluarga, saling menyayangi antara ibu dan ayah, antara kakak dan adik, antara saudara, ya nak ya, antara nenek, kakek, harus selalu saling menyayangi. Itu contoh penerapannya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan antara anggota keluarga. Jadi harus rukun, ya nak ya. Yang namanya hidup berkeluarga, kita harus saling rukun. Oke, baik.
Sekarang contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. 1. Membantu nenek menyeberang jalan. Nah, ini yang menarik nih. Siapa yang pernah melakukan nih? Ya, pernah ya? Alhamdulillah, mantap. Jadi, ketika ada nenek, kakek, atau ada yang penyandang disabilitas, atau orang yang berkebutuhan khusus, mau menyeberang jalan, kita yang lagi sehat, harus dibantu, nak ya. Jangan malah dilihat ya. Ini sudah masuk di penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, menggalang dana bakti sosial. Alhamdulillah di kelas ini ya, rasa solidaritasnya tinggi karena setiap ada temannya yang terkena musibah, dijenguk, diberi sumbangan, ya nak ya, itu sudah merupakan contoh penerapan sila kedua yang kalian laksanakan. Kemudian yang ketiga, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Itu HAM, hak asasi manusia. Ya nak ya. Jadi kita harus saling menghormati hak-hak orang, menghormati apa kewajiban kita, ya nak ya, sehingga aman. Oke, berikutnya silahkan dilihat gambar ilustrasi dari penerapan sila kedua dari Pancasila. Gambar pertama, siapa yang bisa mengilustrasikan? Sedang ngapain? Ya, mantap. Semua tahu nak ya. Jadi gambar ilustrasi yang ke-1 adalah menjenguk teman yang lagi sakit. Kemudian gambar yang kedua? Ya, pintar. Membantu nenek yang sedang menyeberang jalan. Kemudian gambar yang ketiga, ilustrasi ketiga? Ya, berbagi bekal makanan. Jadi itulah adalah contoh ilustrasi dari penerapan sila kedua. Ya nak ya? Oke, baik. Sekarang berikutnya kita masuk di sila ketiga. Perhatikan ya. Diperhatikan penjelasan Ibu karena nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, contoh penerapan sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga dengan simbol ya, pohon beringin, yaitu tentang persatuan, ya nak ya. Kemudian contoh penerapannya di lingkungan sekolah. 1. Melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Seperti yang biasa kalian lakukan di kelas, sering piket bersama, sudah dibagi tugas, hari Senin siapa yang piket, berkelompok 5 orang, ya nak ya. Itu adalah melaksanakan piket secara bersama-sama. Jadi kalau piket turun lebih awal sebelum pelajaran dimulai. Itu sudah melaksanakan piket. Ya nak ya, itu sudah masuk di contoh penerapan sila ketiga di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin. Ini kan setiap hari Senin kita apel nak ya, kecuali hujan baru ndak apel ya. Jadi setiap hari Senin, jadi setiap 1 bulan sekali giliran kelas 6B untuk menjadi petugas upacara. Berarti itu masuk di sila ketiga ya nak ya. Kemudian yang ketiga, bangga saat memakai baju batik, yaitu produk dalam negeri. Enak ya? Seperti batik yang Ibu pakai pada hari ini ya. Ini batik ciri khas dari Kalimantan Utara. Enak ya? Oke, baik. Kita melangkah ke penerapan sila ketiga di lingkungan rumah. Perhatikan ya. Penerapan sila ketiga di lingkungan rumah adalah bekerja sama membersihkan rumah. Kita kerjasama dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, membantu ibu membersihkan rumah, itu termasuk penerapan sila ketiga. Kemudian yang kedua, makan makanan khas Indonesia, misalnya nasi, ya kan, sayur, lauknya ikan, tahu, tempe, itu adalah makanan ciri khas dari Indonesia. Tuh Aklan ketawa bicara tempe, tahu tadi ya, jadi lapar Aklan ya. Oke, kemudian nasi goreng, rendang itu termasuk makanan khas dari Indonesia. Kita harus mencintai produk dalam negeri, ya nak ya. Baik makanan, pakaian, dan lain-lain, ya nak ya. Oke, baik. Selanjutnya, contoh penerapan sila ketiga di lingkungan masyarakat. 1.
Mengikuti kegiatan ronda malam. Siapa yang orang tuanya tinggal di daerah kelurahan atau pedesaan? Kalau di kota sudah ada ronda malam ya nak ya, kan ada satpam. Ya, nah, jadi tidak perlu ronda malam kalau di dalam kota. Ini yang tinggal di perkampungan pasti ada kegiatan ronda malam ya nak ya. Kemudian bekerja bakti membangun pos kamling. Pos kamling itu pos keamanan lingkungan. Itu yang dipakai oleh para masyarakat yang ronda malam ya nak ya. Kemudian bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Jadi lingkungan rumah, lingkungan kantor desa, lingkungan kantor kelurahan itu dibersihkan. Itu termasuk contoh penerapan sila ketiga di lingkungan masyarakat. Baik, perhatikan dengan seksama ilustrasi dari gambar penerapan sila ketiga dari Pancasila. Gambar pertama, lagi ngapain nak? Ya, melaksanakan piket di kelas. Seperti yang kalian lakukan ya. Nah, baik. Ini sudah kalian lakukan tanpa disadari. Kalian sudah melakukan penerapan sila ketiga di lingkungan sekolah. Kemudian ilustrasi yang kedua. Ya, lagi melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Ini ibaratnya kelas 6B yang jadi penggerek bendera ya, nak ya, yang lagi bertugas. Kemudian contoh yang ketiga. Ya, bangga memakai baju batik ciri khas untuk Indonesia. Jadi dia memakai baju batik Nusantara. Ya nak ya? Kalau ibu kan baju batik untuk daerah kita, daerah Kalimantan Utara. Baiklah, sekarang kita melangkah ke penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, simbol sila keempat. Simbol sila keempat adalah? Ya, kepala banteng. Baiklah, Ibu akan menjelaskan contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Ya, nak ya? 1. Memilih ketua kelas secara musyawarah. Seperti yang awal kita lakukan pada saat kenaikan kelas, ya, kenaikan kelas di kelas 6, kita memilih ketua kelas dengan musyawarah, ya, di voting. Jadi setiap suara diambil, siapa yang memilih, kemudian yang suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai ketua kelas. Berarti itu sudah dilaksanakan dengan secara musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok seperti yang biasa kita lakukan di kelas, diskusi kelompok kalau setiap mengerjakan LKPD, enak ya? Itu yang sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mau menerima keputusan bersama. Jadi mau menerima keputusan bersama, jangan keputusannya sendiri yang mau didengar, jangan egois, ya nak ya, harus mendengar pendapat dari temannya. Jadi harus menerima pendapat. Kemudian tidak memaksakan kehendak pribadi saat diskusi. Jadi jangan egois, harus sama-sama memutuskan secara musyawarah dan mufakat. Enak ya? Jangan kehendaknya sendiri yang mau dituruti. Baik, selanjutnya contoh penerapan sila keempat di lingkungan rumah. Nah, ini di lingkungan rumah. 1. Melakukan musyawarah dengan keluarga untuk rencana liburan bersama keluarga. Ini siapa yang sudah melakukan ini? Mau liburan kan bulan 12? Ya, pasti ada yang sudah merencanakan mau keluar daerah ya, Jakarta, Makassar, dan lain-lain, ya, ke Bali, bahkan ke luar negeri ya, ke Malaysia, ya. Jadi harus direncanakan dengan matang, harus bermusyawarah dengan keluarga, ya, kemana kita akan berlibur. Jadi harus sama-sama bermusyawarah. Kemudian yang kedua adalah menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah dalam keluarga. Jadi jangan ada yang tidak setuju. Jadi kalau yang namanya musyawarah mufakat harus sepakat, ya nak ya, satu kata. Kemudian yang ketiga adalah setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi setiap apa yang diputuskan oleh keluarga harus kita ikuti, harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat gambar ilustrasi dari contoh penerapan sila keempat. Nah, gambar nomor 1.
Ya, bagus. Jadi gambar nomor 1 ilustrasinya adalah pemilihan ketua kelas. Itu dilakukan secara musyawarah. Kemudian gambar nomor 2. Lagi ngapain? Ya, lagi tanya jawab dan diskusi kelompok. Kemudian gambar ketiga, bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Ya, Nak ya? Itu. Jadi itu adalah ilustrasi contoh penerapan sila keempat. Berikutnya kita masuk di sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima adalah? Ya, bagus. Jadi simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Oke, baik. Untuk contoh penerapannya, sila kelima dalam lingkungan sekolah adalah 1, menghargai hasil karya teman. Artinya, apabila temanmu menghasilkan suatu karya, harus dihargai. Ya, Nak ya? Tidak boleh tidak dihargai. Jadi, walaupun tidak bagus-bagus amat, harus dibilang bagus. Ya, Nak ya? Ih, bagusnya, kayak gitu. Diberi apresiasi untuk temannya yang menghasilkan karya. Ya, Nak ya? Kemudian, belajar hidup hemat dengan menabung. Jadi sebisa mungkin uang jajannya disisihkan untuk ditabung, tidak boleh boros, ya Nak ya. Karena kalau boros nanti susah sendiri, ya. Jadi harus pandai-pandai menabung. Ini. Kemudian yang ketiga yang sangat penting ini, ya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, yaitu menghindari sikap sombong di sekolah. Tidak boleh mentang-mentang, yang namanya mentang-mentang anak orang kaya, mentang-mentang banyak duit, mentang-mentang cantik, mentang-mentang ganteng, semena-mena terhadap temannya. Ya, Nak ya? Berarti tidak boleh ya. Oke, berikutnya. Contoh penerapan sila kelima di lingkungan rumah. Contoh penerapannya seperti apa? 1, bersikap adil terhadap sesama. Ini di lingkungan rumah atau sesama ini mungkin anggota keluarga, ayah, ibu, paman, tante, bibi, nenek, kakek, kakak, adik, ya Nak ya. Kemudian hidup hemat dan tidak boros di rumah. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, harus pandai-pandai menabung, ya Nak ya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Jadi kalau mau jadi adik yang baik, harus menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang ketiga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Tidak boleh membedakan, ya Nak ya, harus adil memperlakukan keluarga. Tidak boleh ada pilih kasih terhadap kakak adik, ya Nak ya, harus sama semua perlakuannya ya. Oke, baik. Sekarang contoh penerapannya di lingkungan masyarakat. Ya, perhatikan. 1, memelihara fasilitas umum. Jadi taman itu harus dijaga. Dengan menjaga taman, berarti kalian sudah menjaga penerapan sila kelima dari Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Bergotong royong misalnya ada pembangunan masjid atau apa, kerja bakti, harus bergotong royong. Ya Nak ya? Kemudian yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Ya, jangan kita menghina, mengejek, ya Nak ya. Jadi harus saling menghargai. Oke, baik. Yang terakhir adalah di sini gambar ilustrasi tentang penerapan sila kelima. Gambar 1 lagi ngapain? Ya, mungkin ini ada yang melakukan di rumah? Ada ya? Mantap, hebat, luar biasa ya Nak ya. Kalau dari kecil sudah pandai menabung, kan nanti menabung, akhirnya jadi banyak ya Nak ya. Nah, kalau menabung itu nanti jadi orang kaya, ya. Kalau pandai menabung, tidak boleh boros ya Nak ya. Tapi tidak boleh pelit juga, ya. Kemudian gambar nomor 2. Ya, boleh memberikan bantuan, bersedekah, ya Nak ya. Itu ilustrasi, gambar ilustrasi yang kedua. Kemudian ilustrasi yang ketiga. Ya, bagus Putri, menghargai hasil karya orang lain. Mereka nih lagi membuat rangkaian listrik seperti yang sudah kalian buat di kelas ini ya, yang prakteknya kemarin itu
sudah kalian membuat rangkaian listrik ya nak ya, secara berkelompok, kemudian dari setiap kelompok, dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5 sudah menampilkan hasil karyanya dan semua menghargai hasil karyanya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sampai di sini ada yang mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan. Silahkan, Nak Putri. Baik, terima kasih, Bu, atas Iya. waktu yang diberikan. Iya, Nak. Saya ingin bertanya, Hmm. apa makna simbol rantai Mm-mm. dari sila kedua Pancasila, Bu? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan Putri, Ibu apresiasi. Mantap ya pertanyaannya. Simbol rantai dari Mm-mm. sila kedua Pancasila. Oke, apa makna simbol rantai dari sila kedua dari Pancasila? Mantap. Jadi makna rantai, simbol rantai dari sila kedua Pancasila adalah gambar rantai ini ada yang berbentuk segi empat dan ada yang berbentuk lingkaran dan saling bertautan. Artinya bangsa Indonesia saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Ya, Nak, ya? Inilah adalah makna dari simbol rantai dari sila kedua Pancasila. Jadi bangsa Indonesia itu saling bahu-membahu, saling mengayomi, saling bergotong royong, ya nak ya. Kemudian saling membutuhkan, ya. Karena kita disebut itu sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus saling bahu-membahu, ya nak ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Putri. Ada lagi? Ada lagi, Nak, pertanyaan? Baik, silakan Alkalendra, Nak. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Iya, silakan, Nak. Mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, Bu? Oke, baik, menarik sekali pertanyaannya. Mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain? Ya, Nak ya. Mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain? Karena pendapat umum harus kita dahulukan di atas kepentingan pribadi. Ya, Nak ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi harus kita menghormati pendapat orang lain dulu, ya nak ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus menghargai orang lain, ya nak ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, memaksakan kamu harus ikut aku, kalau enggak awas ya gitu ya, enggak boleh kayak gitu nak ya. Ini contoh yang sangat sederhana. Jadi harus menghargai pendapat orang lain. Jadi pendapat umum dulu, pendapat orang banyak dulu yang kita utamakan, baru ke pendapat kita sendiri, ya nak ya. Itu. Baik, tepuk tangan untuk Alkalendra. Nanti yang memberikan pertanyaannya, yang menjawab pertanyaan nanti di akhir akan dapat reward dari Ibu ya. Oke. Sekarang kita akan menonton video, jadi saksikan sama-sama karena setelah menonton video dan memahami tentang PPT yang Ibu putar, yang Ibu jelaskan materinya pada hari ini, nanti ada tugas per kelompok, nanti ada diskusi kelompok. Ya nak ya?
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa. Baik, kelas 6B. Sehat, cerdas, berkarakter. Yes, yes, yes. Mantap, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Supaya bersih semangat lagi ya. Berarti masih semangat ya, Nak ya? Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, dari PPT yang Ibu buat, yang sudah Ibu putar di layar, kemudian dari video yang sudah Ibu putar, dari penjelasan Ibu, sekarang kita waktunya untuk kerja kelompok dan berdiskusi di antara satu kelompok ya, Nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 saling berdiskusi. Ibu akan bagi kerjakan secara berkelompok. Ya, Nak ya. Analisis dari contoh-contoh penerapan dari sila-sila Pancasila. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik. Sekarang yang maju duluan untuk sebagai contoh untuk temannya kelompok yang lain. Silakan kelompok Wasipa kelompok 1 duluan. Silakan. 4 dan 5 menyaksikan presentasi hasil karya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama sampai dengan sila kelima dari penampilan kelompok 1. Nanti Ibu tidak berurutan nunjuk, Nak ya, random. Jadi nanti kelompok 1 terus kelompok berapa. Ya, yang lain silahkan. Salamnya seperti akhir. Oke. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mel atas waktunya. Sama-sama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai sila kelima. Nama-nama kelompok kami atas nama Alkalendra, Hoyek, Rusya, Lila, dan saya sendiri Wasifa Zakira. Ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Contoh penerapannya adalah 1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Ya. Kedua, menghormati dan menghargai agama Kelompok orang lain silakan diperhatikan. Ketiga, tidak membeda-bedakan agama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Ya. Contoh penerapannya adalah 1. Menjaga kesopanan dan saling menghargai. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Oke.
Baik. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Ya. Contoh penerapannya adalah 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kedua, selalu menjaga kerukunan dengan sesama manusia. Ya. Ketiga, menjunjung persatuan dan kesatuan. Kelompok lain didengarkan? Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Ya. Contoh penerapannya adalah 1. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Oke, baik. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Ya. Contoh penerapannya adalah 1. Menghargai hasil karya orang lain. Kedua, tidak berperilaku buruk kepada orang lain. Ketiga, tidak melakukan tindakan curang kepada teman, keluarga, atau masyarakat. Oke, baik. Itulah penjelasan penerapan nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Oke, baik. Silakan kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan atau apresiasi untuk penampilan kelompok 1. Silakan. Dian. Kelompok 4, silakan Dian. Berdiri mungkin Dian. Ya, baik. Ya. Penampilan kelompok 1 sudah bagus. Ya. Suara mahasiswanya kecilan Bu, jadi enggak kepalanya. Oh, enggak kedengaran ya, Nak ya. Harus lebih nyaring ya supaya kedengaran ya. Oke, baik. Masukan untuk kelompok 1 dari kelompok 4 dari Dian. Katanya Wasipah harus lebih keras lagi suaranya ya, Nak ya, lebih nyaring lagi supaya kedengaran sampai ke sana. Ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Dian atas masukannya. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kami dari kelompok 1 akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk penampilan kelompok 1 sudah menganalisis dari penjelasan dari PPT yang sudah Ibu putar dan video yang sudah disaksikan secara seksama. Kelompok 1 sudah memberikan di sini 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, baik, tadi sudah disebutkan ya contoh-contoh penerapannya dari kelompok 1. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Selanjutnya penampilan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok Dian. Silakan Nak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 yang lain, setiap kelompok saksikan ya Nak ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Penerapannya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut dengan keyakinan. Menghormati dan menghargai keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda dari kita. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Penerapannya adalah menghormati hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang. Membantu sesama dalam situasi sulit atau kebutuhan. Menghindari perilaku diskriminatif dan mendukung kerukunan antar etnis dan budaya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol
pohon beringin. Ya. Penerapannya adalah membantu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Ya. menjaga kerukunan antar etnis, antar agama, dan antar kelompok dalam masyarakat, menghindari tindakan yang bisa memecah belah bangsa. Oke. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan Oke. simbol kepala banteng. Ya. Penerapannya adalah Hmm. aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan musyawarah masyarakat, Ya. menghormati dan mendukung sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku, Ya. menyalurkan aspirasi dan pandangan kepada pemerintah melalui jalur yang sah. Ya. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya. dengan simbol padi dan kapas. Oke. Penerapannya adalah membantu mereka yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan, Ya. mendorong pemerataan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, Ya. Yang ketiga, menolak yang terakhir. korupsi dan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat secara luas. Oke. Baik. Sekian Penampilan dari kelompok 4. Adakah dari teman-teman yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Oke, baik. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6. Mungkin ada tanggapan, masukan, atau apresiasi untuk penampilan kelompok 4. Anin, silakan untuk kelompok 6 memberikan tanggapan untuk penampilan kelompok 4. Silakan, Anin. Ya, Penampilan dari kelompok 4 itu sudah bagus. ya, Cuma tulisan bunyi Pancasilanya bisa dituliskan lagi karena tidak kelihatan pakai sini. oh ya, penulisan Pancasila dan penerapannya ya. Oke, baik, itu tanggapan dari kelompok 6, kata Anin, penulisan dari Pancasila dan penerapan nilai-nilainya kurang besar. Silakan ditanggapi kelompok 4. Terima kasih kelompok 6 sudah memberi masukan untuk Ya. kelompok kami. Kedepannya kami akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan kelompok 4 sudah menganalisis tentang 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat dari sila pertama sampai sila kelima. Beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompok 4. Baik, sekarang kelompok 6. Silakan Anin. Maju kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan contoh penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama memiliki simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki contoh penerapannya ialah 1. Ya. Tidak malas dalam beribadah. 2. Ya. Menghormati agama orang lain. 3. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sila kedua memiliki simbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sila kedua memiliki contoh penerapannya ialah mencintai sesama manusia, membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Sila ketiga memiliki simbol pohon beringin yang Ya. berbunyi Persatuan Indonesia. Ya. Sila Penerapannya. ketiga memiliki contoh penerapannya ialah Ya. 1. Menjunjung persatuan dan kesatuan. 2. Memajukan pergaulan demi bangsa. Ya. 3. Tidak membeda-bedakan teman. Ya. Sila keempat memiliki
memiliki simbol kepala banteng yang Ya. berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Diperhatikan ya, permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki contoh penerapannya ialah 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki contoh penerapannya ialah 1. Bersikap adil terhadap manusia. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Menghargai hasil karya orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan dari presentasi kelompok kami. Ya. Ada? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Silakan Putri. Baik, terima kasih Bu. Ya, berdiri mungkin Nak, berdiri supaya kelihatan. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama. Silakan, Nak. Presentasi kelompok 6 sudah bagus. Ya. Tapi Anin kalau membacanya jangan terlalu cepat ya. Ya, itu tanggapan dari kelompok 2 katanya. Kelompok 6, Anin, kalau membaca jangan terlalu cepat. Ya, Nak ya? Oke, silakan ditanggapi kelompok 6. Terima kasih tanggapannya dari kelompok 2. Ya. Semoga presentasi dari kelompok kami kedepannya akan lebih baik lagi. Sekian Oke. presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan kelompok 6 sudah menganalisis dan menerapkan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Oke, silakan duduk, Kak. Sekarang setelah melihat semua penampilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, untuk presentasinya tentang materi kita hari ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sungguh sangat luar biasa untuk semua penampilan kelompok, sudah menampilkan yang terbaik, sudah memperlihatkan hasil karyanya melalui ini, yang simbol-simbol yang sudah kalian buat per kelompok. Luar biasa Nak ya kreasinya, terima kasih banyak, hebat luar biasa. Kemudian berikutnya lembar LKPD, silakan masing-masing perwakilan kelompok dikumpul ke Ibu ke depan. Ya, masing-masing perwakilan kelompok LKPD-nya dikumpul. Oke, baik, kelompok 1, 2, 3, 4, terima kasih, 6, 5. Oke, silakan duduk. Sekarang sampailah saatnya Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, dari penjelasan Ibu dari awal tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, sampailah sudah di kesimpulan pada hari ini. Ya Nak ya? Jadi, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu, menonton PPT, kemudian menonton video, setelah presentasi, Ibu akan atau kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya Nak ya? Untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama menyangkut tentang beragama, tentang toleransi antara umat beragama. Ibu harapkan apa yang menjadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat, Ibu mengharapkan kalian sudah bisa menerapkannya, ya Nak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya Nak ya, karena sila pertama itu menyangkut dengan ketuhanan yang Maha Esa, menyangkut dengan toleransi antara umat beragama. Ya Nak ya, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan agama kita kepada agama lain. Ya Nak ya, yang pastinya sila pertama menyangkut tentang agama. Kemudian
Sila yang kedua menyangkut tentang harkat dan martabat manusia. Ya nak ya. Kemudian menyangkut tentang kemanusiaan, saling tolong menolong, kemudian kepedulian kita terhadap sesama, kemudian bakti sosial, mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, kemudian empati kita, rasa simpati kita untuk orang lain, itu adalah contoh penerapan dari sila kedua, karena ini menyangkut tentang kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah sila ketiga, contoh penerapannya yaitu tentang persatuan, menempatkan kesatuan dan persatuan di atas kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian kita harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Alkalendra, ya nak ya, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi kalian harus bisa menerapkan contoh-contoh penerapannya, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang contoh penerapan sila keempat. Ya nak ya, sila keempat itu ini selalu kita mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jadi apapun yang kita putuskan harus diputuskan secara bersama-sama. Ya nak ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ya, jangan pendapat kita aja yang mau didengar. Jadi pendapat teman juga harus didengar. Ya nak ya. Jadi kita jangan bersikap egois. Ya nak ya. Kita harus mendengarkan pendapat orang. Ya nak ya. Kemudian yang ketiga, menghindari konflik atau perselisihan di antara teman. Ya nak ya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat agar aman. Ya nak ya. Kemudian sila yang terakhir, contoh penerapannya adalah tidak membeda-bedakan, kemudian bersikap adil terhadap sesama. Kemudian berikutnya adalah saling membantu teman atau keluarga. Jadi saling gotong royong, saling bekerja sama. Ya nak ya, itu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk materi kita pada hari ini dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, Ibu mengharapkan agar kalian bisa menerapkan contoh-contoh dan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, setelah kalian menonton PPT, setelah kalian menonton video, dan setelah kalian maju per kelompok untuk presentasi, tibalah saatnya untuk soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Ya, ya. Tadi sudah kalian mendengarkan penjelasan dan sudah kita simpulkan materi kita pada hari ini. Saatnya Ibu akan membagikan soal untuk menguji atau mengetes kemampuan kalian, mampu tidaknya untuk mengerjakan soal evaluasi. Jadi ini soal perorangan, per individu ya nak ya. Oke, baik. Silakan ditulis namanya. Dina. Jadi soal-soal yang keluar di soal evaluasi ini dari materi kita pada hari ini, ya nak ya? Silahkan ditulis namanya nak, terlebih dahulu tulis namanya kemudian dijawab ya. Setiap kelompok mengumpulkan ke depan, namanya sudah ditulis nak? Sudah. Oke baik, silakan dikumpul soal evaluasinya.
Baik, ini kelompok ini ya, tugas evaluasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Alkalendra. Terima kasih Zipara. Terima kasih Dian. Sini. Terima kasih Nak Fitri. Oke, baik. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Kelas 6B. Yes, yes, yes. Mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sekarang sudah kalian mengerjakan soal evaluasi. Sekarang tibalah saatnya untuk pembagian reward. Tepuk tangan dulu. Ya. Pembagian reward atau hadiah untuk semua kelompok yang sudah menampilkan yang terbaik. Ya, Nak ya? Yang sudah menampilkan yang terbaik. Ya, baik di presentasi maupun di tugas evaluasi, kemudian yang memberikan pertanyaan tadi, ya Nak ya? Baiklah, untuk yang memberikan pertanyaan dulu tadi, Ibu kasih reward untuk Alkalendra. Tepuk tangan. Oke, berikutnya reward untuk perorangan dulu nih ya, nanti baru per kelompok. Ya, Nak ya? Berikutnya untuk Putri. Silakan. Jadi rewardnya selain ini ada nilai ya. Oke. Berikutnya Anin. Silakan Anin. Reward buat Anin. Kemudian ada Dian, silahkan Dian. Silahkan diterima. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Mungkin ada yang terlupakan? Wasifa. Ya. Yang dapat reward, yang nih, Wasifa, silahkan. Kemudian untuk yang maju ke depan untuk memimpin atau memandu temannya dalam ice breaking, Yel, Lila, dan Resya. Oke, baik, silakan. Oke. Kemudian untuk penampilan presentasi terbaik dari semua kelompok, Ibu berikan reward dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kelompok berapa ya? Untuk kelompok terbaik satu adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Yang terima siapa? Ya, tidak apa-apa. Oke, berikutnya untuk penampilan yang terbaik kedua adalah kelompok 6. Tepuk tangan. Oke, silakan diterima rewardnya untuk kelompok 6. Iya, sama-sama, Nak. Kemudian penampilan terbaik ketiga adalah kelompok 4. Oke, baik, silakan diterima rewardnya. Nih, Dian. Oke, baik. Jadi nanti semua ibu akan bagikan ini rewardnya, Nak ya. Itu untuk penampilan yang terbaik dulu. Oke, baiklah. Setelah pembagian reward, jadi setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini,
tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mengharapkan agar seluruh kelas 6B bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi harus diterapkan nak ya. Diingat apa yang sudah kita pelajari materi kita pada hari ini. Kemudian untuk hari ini, sebelum kita berdoa untuk pulang, supaya kalian semangat untuk pulang, kita ice breaking dulu. Oke, baik. Silahkan berdiri. Yang pandu di depan siapa? Boleh 2 orang? Silahkan. Lila sama Putri. Kena ya? Masih semangat kan? Masih. Ya, masih semangat. Oke, baik. Kita ice breaking. Oke ya? Oke, Lila dan Putri. Hitung. Oke, sebelum kita pulang, mari kita Ice breaking supaya semangat ya. Walaupun mau pulang harus tetap semangat. Oke, silakan Lila Putri. 1 jari kananku, 1 jari kiri. Semua ya semangat. Menjadi 2, ku buat jembatan panjang. Ayo. Jari tanganku, 2 jari kiri. Ku gabung jadi 4, ku buat ciklik. 3 jari tanganku, 3 jari kiri. Ayo lebih semangat lagi. Jadi 6, ku buat tinggi. 4 jari tanganku, 4 jari kiri. Ku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiri. Ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Amin. Oke, baik, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya Lila dan Putri. Baik, seperti lagu kita tadi. 10 jari kanan, 10 jari kiri. Ku gabung jadi 1 untuk siap berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doa untuk kita pulang ke rumah. Ya nak ya? Oke, silakan. Kelas 6B masih semangat? Masih. Oke, kelas 6B. Sehat, cerdas, berkarakter. Yes. Oke, baik. Silakan Al-Kalendra dipimpin doa untuk pulang, nak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke. Amin. Baik, silakan Al-Kalendra. Oke, baiklah nak. Sampailah sudah kita di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan pembelajaran yang sama, yaitu PPKN dengan materi yang berbeda. Untuk hari ini, materi kita tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diterapkan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Ibu harapkan seperti itu nak ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.